Hai, ini kelas neuropsikologi dengan topik substance use disorder atau gangguan penggunaan narkoba, which is narcotics, psychotropics, and obat-obatan terlarang. Kita akan membahas konsiderasi untuk clinical diagnosisnya. Kemudian kita akan membahas secara spesifik beberapa obat-obatan terlarang yang sering dijumpai dan sering di-abuse. Kemudian ada konsiderasi hubungan antara neurocognitive deficit yang terjadi dengan treatment, ada comorbidity-nya, dan efek dari usia. Jadi gangguan yang berkaitan dengan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang itu jauh lebih umum ditemukan pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. So, perbedaannya sebanyak 2-3 kali. Di DSM itu gangguan yang berkaitan dengan substance use itu ada dibagi menjadi dua, yaitu substance use disorder dan substance induced disorder. Yang substance use itu lebih spesifik ke efek negatif yang muncul dari penggunaan obat-obatan itu sendiri, baik jangka pendeknya dan jangka panjangnya juga. Sementara substance induced disorder itu adalah gangguan-gangguan yang muncul secara immediate, secara langsung dari penggunaan narkoba. Ya, basically ini udah umum diketahui bahwa penggunaan narkoba itu ada banyak negatif efeknya. Ada peningkatan mortality rate, kemudian bisa menjadi homelessness itu karena obviously orang terlalu orang yang addicted itu akan sangat berusaha untuk fulfill addiction-nya sehingga mereka bisa mengacuhkan kegiatan-kegiatan lainnya, tanggung jawab lainnya sampai akhirnya bisa kehilangan rumah, dan child maltreatment atau abuse kepada anak-anak, homicide, pembunuhan, suicide, bunuh diri, dan problem-problem lainnya. Untuk substance use disorder sendiri di DSM-4 itu terbagi menjadi dua diagnosis secara klinis. Ada substance abuse. Ini adalah ketika terjadi masalah pada 4 domain kehidupan yang terjadi sebagai efek dari penggunaan narkoba selama 12 bulan. 4 domain itu adalah legal, interpersonal, pekerjaan atau sekolah, dan hazardous behavior atau perilaku yang merusak. Kemudian substance dependence itu adalah ketika penggunaan narkoba ini terjadi secara terus-menerus, persistent substance use itu jadi kita constantly mencari, constantly menggunakan obat-obatan yang terlarang ini, dan ini menimbulkan 3 atau lebih gangguan di kognisi, perilaku atau psikologis yang terjadi juga selama 12 bulan. Beberapa contohnya adalah ketidakberhasilan untuk mencoba untuk mengurangi penggunaan atau untuk berhenti. Kemudian toleransi itu artinya kebutuhan untuk menggunakan dosis lebih besar untuk mendapatkan efeknya. Withdrawal itu efek yang datang ketika penggunaan obat itu dihentikan. Kemudian yang terakhir adalah penghentian interaksi sosial, pekerjaan dan rekreasi hanya untuk mendapatkan obat-obatan yang di abuse tadi. Jadi major distinction-nya atau perbedaannya itu adalah
ketika kita membicarakan dependence itu ada withdrawal, ada tolerance, dan compulsive use. Sementara untuk substance abuse saja itu belum ada gejala-gejala ini. Tapi di DSM yang baru, DSM-5, kedua diagnosis ini digabung sehingga lebih synchronize gitu. Dan juga yang ada sedikit diganti itu tentang legal problem, kriterianya dihilangkan dan ditambahkan kriteria craving atau craving is ngidam, ya, keinginan untuk mendapatkan narkoba tersebut. Nah, untuk mendapatkan diagnosis yang tepat di substance use disorder ini, itu membutuhkan clinical history atau rekam medis, sejarah klinis yang yang akurat sehingga kita bisa mengakses apa disordernya dan bisa memberikan treatment yang tepat. Tetapi ini biasanya sangat sulit untuk didapatkan pada kasus-kasus substance use disorder karena biasanya orang-orang yang mengalami gangguan ini itu tidak melaporkan atau menutup-tutupi konsekuensi dari uh, penggunaan substance mereka. Jadi mereka termotivasi untuk keep penggunaan substance mereka ini private karena ini ada hubungannya dengan legal konsekuensi dan relationship consequences. Terutama yang legal ini problematik ya sebenarnya karena orang-orang ini sebenarnya membutuhkan pertolongan tetapi karena takut akan hukuman mereka tidak bisa mencari pertolongan itu. Dan ini sebenarnya udah dicoba di Portugal. Di sana mereka decriminalize penggunaan narkoba dan efeknya bukannya penggunaan narkoba naik tapi justru menurun dan banyak orang-orang yang actually membutuhkan pertolongan ini mencari pertolongan dan bisa ditolong. Jadi dibandingkan sama di negara-negara lain yang mengkriminalisasi penggunaan narkoba seperti Indonesia, penggunaan narkoba di penjara sebenarnya kurang tepat jadinya untuk outcome yang diinginkan. Kemudian alasan kedua ya kesulitannya adalah pasien itu sering um, mempunyai kesadaran yang kurang. Mereka terlalu high atau terlalu intoxicated dari efek obatnya itu sehingga mereka mengalami gangguan memori biasanya sehingga tidak bisa memberikan sejarah tentang penggunaan narkoba mereka secara akurat. Kemudian ada juga gangguan-gangguan neurokognitif atau penurunan fungsi kognitif yang terjadi pada pengguna-pengguna narkoba ini sehingga mereka tidak bisa juga melaporkan secara detail. While di sisi lain, individual yang mengalami gangguan kognitif ini, mereka juga lebih sering menutupi dan menyangkal bahwa mereka itu sebenarnya mempunyai problem dengan substance use abuse. Ada beberapa metode untuk memperbaiki untuk meningkatkan kegunaan dari self report dari pasien karena tentunya tadi clinical history dan segala macam itu very dependent, sangat bergantung pada report dari sang pasien sendiri. Jadi yang pertama itu adalah obtain collateral reports, itu berarti kita mengkorroborasi pernyataan yang telah diberikan oleh pasien itu sendiri dari orang-orang di sekitarnya seperti keluarganya, istri, anak, or siapa aja lah yang orang-orang yang benar-benar mengetahui si pasien. Kemudian kita juga perlu melakukan drug screening untuk mengvalidasi apakah si pasien ini benar-benar dalam keadaan sadar, sober atau tidak, sehingga kita bisa
at least tahu bahwa apa yang dikatakan di report oleh pasien ini sedang dikatakan secara sadar. Kemudian juga kita bisa melihat rekam medis, karena substance use ini, penggunaan narkoba ini biasanya ada uh, berhubungan dengan gangguan-gangguan fisik, misalnya ya pasien ditemukan tidak sadar or bagaimana, itu bisa dilihat dari medical record atau rekam medis. Um, Secara klinis saya terus terang aja nggak tahu di Indonesia ini rekam medis itu bisa selengkap apa dan bisa diakses siapa aja. Tapi kalau misalnya di negara yang sudah lebih maju dan penyimpanan datanya lebih bagus, itu sangat berguna untuk bisa melihat medical record. Kemudian untuk menegakkan diagnosis yang tepat itu kita membutuhkan sejarah yang akurat. Jadi itu yang tadi bisa kita coba dapatkan dari pasien, melakukan tes laboratorium yang secara rutin sehingga kita mengetahui either apakah si pasien ini masih menggunakan narkobanya atau tidak, kemudian apakah ada yang terjadi perubahan di otaknya atau tidak, dan bagaimana perubahan otak itu berhubungan dengan penggunaan narkobanya. Kemudian kita bisa melakukan assessment psikometrik dan screening untuk melihat sejauh apa sih pasien ini terpengaruh, terefek secara kognitif dan neuropsikologinya dari penggunaan narkobanya. Ini ada beberapa contoh. Timeline fallback assessment ini adalah prosedur untuk membantu pasien memberikan sejarah yang lebih akurat, karena ini membantu dengan memberikan format yang jelas gitu supaya lebih mudah diikuti pasien dan mungkin bisa membantu recall-nya. Kemudian substance abuse subtle screening inventory ini adalah salah satu contoh tadi screening method untuk mengetahui pengaruh neuropsikologis dan kognitifnya di pasien. Kemudian untuk assessment neuropsikologisnya sendiri, uh, sering kita tidak bisa menggunakan neuropsychological batteries yang full karena either alasan waktu or keterbatasan dari asesornya sendiri. Maka jika tidak bisa menggunakannya full, kita bisa menggunakan ya screening instrument yang biasanya itu lebih pendek dan juga tapi bisa berguna untuk mengetahui kondisi si pasien ini. Yang pertama ada Cognistat. Ini dia mengakses orientasi, atensi, komprehensi bahasa, pengulangan bahasa, confrontational naming, konstruksi, memori, kalkulasi, abstraksi verbal, dan judgment atau penilaian. Ini adalah instrumen yang uh, mengandung beberapa screening item. Jadi dia bisa digunakan untuk screening apakah terjadi defisit di neurokognisi yang berhubungan dengan substance use disorder. Tetapi kelemahannya adalah ada beberapa laporan yang menunjukkan bahwa Kognistat ini memiliki cultural atau ethnic bias. Kemudian yang kedua ada Repeatable Battery for Assessments of Neuropsychological Status atau RBANS. Ini dia ada 12 subtest yang mengevaluasi memori yang tertunda dan immediate, kemudian visual spatial ability dan constructional abilities, attention dan language. Jadi yang Kognistat dan Urbans ini mereka considerably lebih mudah untuk digunakan dan assessmentnya juga bisa dilakukan secara cepat
kurang dari 30 menit, tapi kelemahannya adalah mereka tidak tervalidasi secara ekstensif untuk mengassess substance use abuse. Kemudian yang satu lagi ada neuropsychological screening batteries. Ini ada 6 tes yang mengassess atensi, visual dan verbal learning, dan memori, psychomotor speed, bahasa dan reading comprehension, membaca, kemudian verbal fluency, kelancaran berbicara, dan visual constructional ability. Ini tes yang membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan kedua tes sebelumnya, tetapi ini ditemukan bisa dengan reliable mendiskriminasi orang-orang yang mengalami gangguan substance use disorder. Kemudian dari hasil-hasil tes ini itu sebenarnya bisa dilihat apakah orang-orang itu mempunyai gangguan substance use disorder atau tidak, karena orang-orang yang mengalami gangguan ini mempunyai kekurangan kognitif yang unik, jadi bisa dideteksi. Dan ketika kita melakukan tes ini, defisit-defisit yang berhubungan dengan substance use disorder ini tentunya harus menjadi suatu konsiderasi tes-tes apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk dilakukan pada orang-orang ini. Sekarang kita akan membahas beberapa substance yang biasa di abuse. Yang pertama ada cannabis. Cannabis ini marijuana, bentuk yang paling umumnya. Ini adalah obat yang paling sering di abuse. Di prevalensinya di United States sekitar 30%. Prevalensi di Indonesia tidak jelas karena saya juga tidak mencari datanya. Tapi ini penggunaan cannabis ini udah mulai dilegalisasi atau dikriminalisasi di banyak negara. Seperti ya di United States sendiri itu udah banyak states yang memperbolehkan penggunaannya. Belanda boleh, Uruguay boleh. Efek dari cannabis ini itu disebabkan oleh compound delta 9 tetrahydrocannabinol atau THC. Ini cannabinoid ini sebenarnya di otak kita ada secara natural juga. Jadi konsumsi THC ini ya mengaktifkan lebih tinggi apa yang ada di otak kita juga. Secara physiological, symptoms-symptomsnya adalah bloodshot eyes atau mata merah, increased appetite, jadi keinginan untuk makannya lebih tinggi, kemudian dry mouth, mulut kering. Secara psychological, dia ada beberapa kemampuan kognisi yang terganggu seperti persepsi sensoris, memori, dan judgment. Kemudian moodnya bisa fluctuate, bisa dari euforia senang sekali, tiba-tiba ke anxious atau cemas. Kemudian ada juga efek psikotiknya, ya dia menimbulkan paranoia, grandiosity, merasa penting, merasa hebat, dan halusinasi kadang-kadang. Efek withdrawal dari cannabis ini nggak banyak evidence-nya, cuma sedikit. Ini cuma ditemukan di orang-orang pengguna yang sangat berat, sangat banyak, dan telah menggunakannya secara sangat lama. Secara fisiologis ada nausea atau mual, bisa tremor, dan insomnia. Kemudian secara psikologis mengalami kecemasan dan iritabilitas atau gampang marah gitu ya. Kemudian, tapi penggunaan cannabis ini diasosiasikan dengan
apa beberapa outcome yang negatif seperti eh, relasi sosial yang buruk, eh, lebih banyak mengalami problem dengan hukum, sering tidak bekerja atau lower employment status atau unemployed. Eh, Catatannya dalam pekerjaan atau sekolah juga biasanya buruk karena motivasinya buruk, mengalami apati. Kemudian affective blunting berarti emosinya itu lebih tidak merasakan emosi. Kemudian penurunan libido. Secara neuropsikologis, penggunaan cannabis ini ada beberapa efeknya yang menimbulkan defisit. Pertama, pada saat dia terintoxikasi atau pada saat secara langsung merasakan efek obatnya, itu ada eh, penurunan kognisi secara menyeluruh, terutama pada problem solving, abstraction, atensi, ekspresif dan receptive, language dan memory. Kemudian efek short termnya itu efek yang terjadi 24 jam setelah berhenti menggunakan, itu masih mempunyai fungsi atensi yang terganggu, fungsi eksekutif yang terganggu, mental arithmetic yang terganggu, kemudian recall secara langsung informasi-informasi verbal juga terganggu, dan reaction time-nya juga terganggu atau lebih lambat. Kemudian untuk defisit yang ada pada jangka panjang ini lebih subtle atau lebih kecil biasanya efeknya. Ini biasanya ada sedikit penurunan pada kemampuan untuk belajar, learning, dan recall pada informasi-informasi yang baru. Tetapi evidence-nya untuk long term deficit ini masih agak tidak jelas so far. Masih tidak jelas apakah defisit ini berasal dari kerusakan secara neurologis atau apakah ini sebuah kondisi primorbid, berarti orang-orang ini memang dari sebelumnya memiliki gangguan-gangguan ini. Tapi secara neurokognitif pada jangka panjangnya itu tidak ada efek yang signifikan. Kemudian efek pada struktur dan fungsi. PET itu mempelajari fungsi. Jadi dia ada peningkatan dari blood flow di otak di bagian cerebellum setelah penggunaan cannabis acute administration, berarti penggunaan secara banyak. Ini konsisten dengan tingginya konsentrasi reseptor untuk cannabinoid di cerebellum, cannabinoid C1 receptor ini. Jadi karena reseptornya di situ banyak, jadi area ini teraktivasi ketika mengkonsumsi cannabis. Kemudian ada juga peningkatan blood flow di orbitofrontal cortex, insula, dan cingulate gyrus. Kemudian untuk strukturalnya menggunakan CT scan itu tidak ditemukan perbedaan. Sementara ini studi fungsional lagi, functional MRI di pengguna yang kronis setelah mereka berhenti menggunakan dalam jangka pendek dan jangka panjang, ada aktivasi yang tidak normal di dorsolateral prefrontal cortex dan superior parietal
Substance selanjutnya adalah kokain. Ini adalah obat stimulan. Dia menyebabkan konstriksi dari blood vessels di otak dan hipertensi. Ini bisa menyebabkan ischemic stroke, cerebral vasculitis, subarachnoid dan parenchymal hemorrhage, dan juga seizure. Kemudian ini juga bisa menimbulkan kematian dari gagal pernafasan atau jantung. Physiological efeknya ketika terintoksikasi ada takikardia, peningkatan blood pressure, dilasi pupil, dan perspiration atau berkeringat. Symptoms secara perilakunya itu menjadi hiperaktif, restless, tidak bisa diam. Terus ada beberapa psychological symptom yang tipikal, yaitu euforia, grandiosity, merasa hebat begitu, bisa melakukan apa saja. Kemudian peningkatan dari alertness, tapi ada juga anxietas dan depresi. Kemudian jika penggunaannya ini kronis dan dalam kuantiti yang besar, itu bisa menimbulkan physiological dependence, di mana withdrawalnya itu bisa terjadi dalam beberapa jam saja setelah berhenti menggunakan. Tapi pasti terjadi dalam 2-3 hari. Symptom withdrawalnya yang physiological itu ada gangguan tidur, nafsu makan, dan fungsi psikomotor. Tentunya di company sama psychological symptoms seperti depression, sadness atau kesedihan, dan anxiety. Psychological symptoms ini biasanya hilang setelah physiological withdrawalnya itu selesai. Tetapi ada beberapa symptoms yang mungkin tetap ada, walaupun sudah tidak mengalami physical withdrawal, seperti anhedonic symptoms itu bisa tetap ada setelah 10 minggu setelah berhenti menggunakan obat. Dalam menggunakan kokain itu biasanya kemampuan intelek atau kepandaian itu tidak terganggu pada orang-orang yang menggunakan kokain. Tapi ada secara neuropsikologis dan secara neurologis ada beberapa abnormalities yang bergantung pada kapan terakhir kali menggunakan kokain, symptoms withdrawal apa yang sedang terjadi, dan seberapa banyak penggunaan kokainnya sebelumnya. Jadi pada orang-orang yang masih menggunakan, itu biasanya terjadi gangguan di verbal dan visual recall, di working memory dan atensi. Kemudian ketika orang itu telah berhenti menggunakan dan setelah selesai withdrawal symptomsnya yang sampai kira-kira sampai 5 harian, seminggu, itu mereka mengalami defisit di atensi, executive function, working memory, dan declarative memory. Tapi fungsi memori ini bisa kembali improve, kembali membaik pada 5-6 minggu setelah berhenti menggunakan atau abstinence. Pada 2 minggu pertama, kurang dari 2 minggu pertama biasanya perbaikannya itu sedikit, little improvement. Kemudian setelah period 6 minggu ini ada improvement yang lebih gradual, yang lebih step by step gitu, dari 6 minggu sampai 6 bulan. Kemudian tetapi itu untuk memori. Untuk atensi, executive function, special processing, dan delayed memory, ini
recovery-nya tuh hanya sedikit bahkan setelah 6 bulan setelah berhenti. Jadi fungsi-fungsi ini basically terganggu secara permanen. Kemudian hasil dari neuroimagingnya dari pengguna kokain itu juga sama, bergantung pada pola penggunaan dan berapa lama mereka telah menggunakan kokain. Dalam keadaan intoxicated, secara fungsional itu terdapat aktivasi di lateral prefrontal cortex, anterior cingulate gyrus, nucleus accumbens, hippocampal gyri. Itu ada aktivasi yang meningkat, kemudian ada penurunan aktivasi di medial prefrontal cortex, amigdala, dan pada temporal pole. Kemudian dari pemeriksaan menggunakan PET itu ada penurunan metabolisme glukos di seluruh otak. Itu ketika mereka dalam keadaan intoxicated atau ketika sedang menggunakan. Kemudian hasil neuroimaging ketika mereka sudah berhenti menggunakan, secara struktural dari MRI itu pada frontal dan prefrontal korteksnya ada abnormalitas, ada penurunan volume gray matter dan cortical density termasuk di antara cingulate gyrus. Kemudian secara fungsional diperiksa menggunakan SPECT atau PET itu ada penurunan saluran aliran darah dan metabolisme glukos. Kemudian ada juga abnormalitas di bagian temporal dan parietal cortex. Ini bisa membaik konsisten dengan efek-efek neuropsikologis tadi yang juga bisa membaik, terutama bagian memori ya. Kemudian tapi cerebral blood flow-nya atau aliran darahnya secara regional di bagian frontal lobe itu mungkin tetap ada setelah bahkan 4 bulan setelah berhenti menggunakan kokain. Substance yang ketiga ada amfetamin dan MDMA. Ini adalah obat stimulan juga, mirip dengan kokain, tapi memiliki aksi psikostimulan yang lebih lama dibandingkan kokain dan lebih potensi efek untuk simpatomimetik, yang berarti berefek pada sistem syaraf simpatetis, itu lebih poten dibandingkan kokain. MDMA itu sebenarnya adalah salah satu jenis amfetamin, tetapi yang membedakan adalah dia memiliki properti halusinogenik atau menimbulkan halusinasi. Ini dia diasosiasikan dengan gangguan serotoninergic yang lebih long term dibandingkan amfetamin biasa. Ini serotonin tentu bisa menimbulkan perubahan di fungsi-fungsi psikologis, terutama seperti depresi yang kita tahu berhubungan sekali dengan fungsi serotonergic neurons. Jadi ketika digunakan secara kronis, ini menimbulkan neuronal pruning atau penurunan cabang dari neurons itu berkurang, dan seberapa besar efeknya itu proporsional dengan banyaknya dan durasinya penggunaan MDMA. Efeknya MDMA dan amfetamin ketika terintoksikasi itu mirip-mirip secara fisiologikal. Itu
menstimulasi sympathetic nervous system karena tadi simpatomimetik, jadi menimbulkan takikardia, kardiak aritmia, dilasi pupil, tekanan darah naik, heart rate naik, body temperature naik. Kemudian secara psikologikal itu bisa menimbulkan euforia, tapi juga bisa menimbulkan anxiety, konsentrasi berkurang, impaired judgment, dan alterasi dari persepsi. MDMA itu menimbulkan efek negatif yang kuat di beberapa orang yang minoritas, seperti menimbulkan anxiety yang sangat parah. Withdrawal symptomsnya muncul setelah beberapa jam atau setelah beberapa hari, seperti ada disforia, anedonia, kelelahan, fatigue, gangguan tidur, peningkatan nafsu makan, psychomotor agitation atau retardation, jadi bisa either mereka nggak bisa diem atau jadi diem aja dan gerakannya lambat gitu. Secara neuropsikologis, penggunaan amfetamin itu efeknya mirip-mirip dengan penggunaan kokain. Jadi ada defisit di atensi, executive function, dan memori. Kemudian dalam keadaan terintoxikasi itu ada rangsangan secara kognitif dan peningkatan di kewaspadaan, vigilance, tetapi tidak ada improvement di kognisi dan memori yang biasanya related atau berhubungan dengan arousal dan vigilance ini. Kemudian immediately setelah berhenti menggunakan, ada defisit yang jangka pendek di atensi, kecepatan psikomotor, verbal fluency, dan verbal learning dan memory. Kemudian untuk pengguna yang sudah dependent pada amfetamin, ketika mereka sudah 1 bulan berhenti menggunakan, itu mereka masih memiliki gangguan di verbal memory and learning dan kecepatan memproses informasi. Tetapi gangguan di memori ini tidak bisa jelas terlihat ketika dites menggunakan tas-tas yang bergantung pada rekognisi. Karena gangguan verbal memory yang terjadi itu karena disebabkan oleh strategi organisasi dari menyusun verbal memory itu yang jelek gitu di pengguna amfetamin, dan ada limitasi di mengkaitkan semantik antara kata-kata. Kemudian di pengguna yang dikategorikan heavy user atau yang menggunakannya banyak, setelah berhenti selama 1 tahun atau lebih, itu ada defisit yang jangka panjang di atensi dan motor skills. Kemudian untuk karakteristik neuroimagingnya, itu ada penurunan volume di temporal lobe dan di hipokampus secara struktural. Kemudian ada juga penurunan volume gray matternya di anterior cingulate dan prefrontal. Tetapi ada peningkatan volume di parietal cortex, basal ganglia, dan nucleus accumbens. Ini diasosiasikan dengan gangguan neurokognitif yang tadi sudah disebutkan. Mekanismenya itu bisa involve astrocytosis, microgliosis. Itu adalah peningkatan jumlah astrocyte dan microglia ketika neurons di area itu mati, di replace dengan astrocyte dan microglia, which secara fungsional tentunya berbeda gunanya. Kemudian
mungkin juga merupakan bagian dari keadaan premorbid, dari developmental conditionnya, seperti misalnya mereka memiliki attention deficit hyperactive disorder. Kemudian ada juga gangguan degenerasi di terminal-terminal neurons di bagian striatum pada pengguna metamfetamin. Walaupun mereka sudah tidak menggunakan at least 30 hari. Kemudian ada beberapa efek yang khusus untuk orang-orang yang menggunakan MDMA atau ekstasi. Jadi ketika mereka sudah berhenti menggunakan selama 3 minggu at least, itu masih ditemukan gangguan pada verbal memory dan working memory. Untuk orang-orang yang penggunaannya secara kadang-kadang saja tapi kronis, itu ada gangguan di verbal fluency, kelancaran berbicara, dan kemampuan recall untuk hal-hal yang verbal, pada recall yang secara langsung dan juga tertunda. Kemudian ada beberapa defisit yang jangka panjang yang bisa dilihat bahkan setelah 1 tahun setelah berhenti menggunakan pada orang-orang yang menggunakan secara MDMA ini secara berat maupun secara okasional. Yang paling sering ditemukan adalah gangguan di domain learning dan memori, terutama di verbal memory. Kemudian ada defisit di executive function juga, dan planning, atensi dan vigilance, kelancaran berbicara juga, dan visual scanning. Kemudian ada juga gangguan di kemampuan untuk task switching, itu berpindah dari satu kegiatan-kegiatan ke task lainnya. Ini efeknya proporsional dengan seberapa banyak mereka menggunakan MDMA secara lifetime. Jadi ketika penggunaannya makin tinggi, maka impairment-nya juga semakin parah. Kemudian ada beberapa studi neuroimaging yang khusus dari pengguna MDMA yang berbeda dengan amfetamin. Secara fungsional diperiksa dengan PET. Itu administrasi dari single dose. 1 dosis MDMA itu meningkatkan regional blood flow ke ventromedial dan occipital cortex, kemudian ke inferior temporal lobe, dan ke cerebellum. Itu meningkat. Kemudian ada juga penurunan di motor and somatosensory cortex, di temporal lobe bagian lainnya selain di bagian inferior menurun. Kemudian di cingulate cortex juga menurun, insula dan thalamus. Kemudian untuk pengguna yang berat, heavy user, itu secara global ada penurunan dari serotonin transporter, terutama di parieto-occipital, occipital dan sensory cortex. Ini indikasi dari injury pada serotonergic neurons. Kemudian pemeriksaan menggunakan SPECT itu juga ditemukan penurunan serotonin transporter. Kemudian ada juga perubahan di reseptornya serotonin. Ini indikasi dari downregulasi dari serotonin di area-area korteks, kecuali yang ditemukan di occipital cortex. Itu justru meningkat. Berikutnya ada opioid. Ini di dalam DSM yang termasuk opioid yang bisa di-abuse itu ada yang ada secara natural, ada yang semi-sintetik dan sintetik opioid.
Opioid yang paling sering di abuse adalah heroin. Tetapi ada banyak juga opioid yang diberikan dengan resep prescription opioid yang sering di abuse. Kasus yang paling besar itu adalah abuse OxyContin di US. Ini banyak sekali orang yang overdose dari prescription opioid ini, either mereka overdose karena mereka mengabuse OxyContin ini sendiri, atau karena mereka menjadi dependent pada OxyContin ini dan tidak bisa mendapatkan prescription opioid dengan gampang. Kemudian mereka pindah either ke heroin, atau ada juga fentanyl. Fentanyl itu sejenis opioid juga yang jauh lebih potent daripada heroin, jadi lebih berbahaya dan lebih gampang overdose. Ini orang-orang yang mengabuse opioid ini diasosiasikan dengan mereka yang memiliki trauma di kepala, head trauma, orang yang memiliki performa jelek di sekolah atau di pekerjaannya, kemudian orang-orang yang memiliki problem-problem dengan hyperactivity atau dengan atensi. Efeknya ketika mereka terintoksikasi itu ada merasakan euforia, kemudian atensi dan judgementnya terganggu, bicaranya juga slurred, kemudian mereka lethargic dan pupilnya berkonstriksi. Setelah itu mereka setelah merasakan euforia biasanya merasakan disforia, jadi setelah high senang, disforia. Ada efek-efek yang lebih tidak lebih jarang ditemui itu ada halusinasi dan delirium. Withdrawal symptomsnya ini pasti muncul within 24 jam setelah berhenti menggunakan. Symptomsnya itu include merasakan anxiety atau depresi, kemudian secara fisikal mereka merasa mual, berkeringat, dilasi pupil, insomnia, dan nyeri otot. Kebanyakan simptom-simptom withdrawal ini hilang setelah 1 minggu, tapi simptom seperti yang psychological ya, seperti dysphoria itu bisa tetap ada beberapa bulan setelah berhenti. Efek neurokognitifnya itu dari pengguna opioid bisa beragam, tergantung pada durasi dan kuantitas yang digunakan. Jadi ketika opioid itu diadministrasikan secara akut, jadi dalam satu dosis besar gitu, ada gangguan secara long term di verbal dan visual memory, kemudian di atensi dan di konsentrasi. Kemudian di orang-orang yang secara aktif sedang menggunakan opioid itu terjadi gangguan di fungsi fine motor speed, kemudian visual spasial dan visual motor, atensi juga, verbal fluency lagi, memori, dan gangguan kognisi secara general. Kemudian pada pemakai kronis setelah berhenti, defisit yang ditemukan itu ada di executive function, impulse control, dan non-verbal reasoning. Tetapi penelitian di defisit ini agak tidak konsisten hasilnya, karena mungkin terinfluensi dengan pengguna opioid yang biasanya menggunakan lebih dari
satu obat mengabuse lebih dari satu obat. Jadi bisa polydrug, jadi menggunakan beberapa obat secara sekaligus. Kemudian menggunakan alkohol juga. Kemudian ada juga comorbid, penyakit-penyakit yang lain. Defisit-defisit ini ditemukan bisa improve setelah mereka berhenti menggunakan secara berkelanjutan selama lebih dari 4 bulan. Hasil imagingnya secara struktural ketika dilihat dengan CT scan itu tidak ada perubahan yang signifikan, tapi ketika dilihat dengan MRI ada penurunan volume di prefrontal cortex secara bilateral kanan kiri, terutama di volume gray matter-nya. Kemudian penggunaan opioid ini tentu ada resiko yang berhubungan dengan injection drug use. Jadi penggunaan obat yang disuntik, karena terutama opioid yang sering di-abuse itu heroin. Heroin jalur yang paling sering digunakan adalah intravenous. Jadi ada resiko HIV dan gangguan neuropsikologis yang diasosiasikan dengan HIV. Pertama ada pelambatan secara neurokognitif, kemudian ada juga disfungsi motor function secara neurokognitif, kemudian yang paling tipikal adalah demensia. Ini disebut age dementia. Ini kondisi yang deterioratif, jadi penurunan fungsi cerebral yang progresif, dan ketika tidak diobati ini bisa menimbulkan disabilitas dalam 3 hari sampai 2 bulan dari onsetnya ada muncul demensia ini. Presentasi dari AIDS demensia ini ada pelambatan secara general, perubahan gerak jalan, merasa lemah, diskoordinasi motor, kemudian gangguan emosi, dan psikosis. Tapi ada juga orang-orang yang asimptomatik, jadi tidak menunjukkan gejala-gejala demensia seperti yang sebelumnya itu. Tetapi tetap ada gangguan impairment yang sejalan dengan pattern dari progresnya si HIV. Jadi ada yang progresnya itu gradual, jadi perlahan-lahan meningkat disfungsi neurologisnya sampai akhirnya dia menunjukkan AIDS demensia. Tapi ada juga yang hanya memiliki episode akut. Jadi dalam beberapa saat dia memiliki gangguan yang tidak serius, tetapi kemudian gejala-gejalanya bisa hilang. Orang-orang yang memiliki gangguan di at least 2 fungsi domain neurologis itu tentu akan memiliki kesulitan di kehidupannya sehari-hari, seperti kesulitan mempertahankan pekerjaan, menyetir, kemudian mortality rate-nya yang lebih tinggi. Ini terutama mortality rate itu lebih tinggi di orang-orang yang menunjukkan gangguan kognisi motor yang minor, karena mungkin gangguannya dianggap minor, dianggap tidak serius, tapi sebenarnya efeknya itu bisa mematikan. Selanjutnya ada benzodiazepine. Ini obat penenang sedatif atau hipnotik. Ini adalah obat dengan potensi abuse yang tinggi yang paling sering diprescribe, yang paling sering diresepkan. Ini bisa di-abuse oleh orang semua umur, bahkan ini paling sering di-abuse oleh
orang-orang lansia yang menerima 40% dari semua preskripsi dari benzodiazepin. Kemudian orang-orang lansia ini juga memiliki resiko lebih tinggi untuk mendapatkan reaksi yang buruk seperti delirium dan confusion, kebingungan. Maka benzodiazepin ini perlu mendapat perhatian khusus untuk uh, mengakses orang-orang lansia. Efeknya ketika terintoksikasi itu ada incoordination atau tidak terkoordinasi badannya, ataksia, dysarthria, diplopia, dan dizziness, pusing. Secara tipikal ini menimbulkan relaksasi, kemudian rasa tenang dan euforia, tapi ada juga efek yang tidak biasa seperti depresi dan hostility. Ketika digunakan secara kronis, ini dia menimbulkan tolerance, tetapi juga menimbulkan physiological dependence yang bisa muncul setelah beberapa hari penggunaan. Withdrawal symptoms-nya ada irritability, anxiety, insomnia, berkeringat, muscle twitching, dan nyeri, kesulitan berkonsentrasi, depresi, dan derealisasi. Symptoms yang lebih severe, lebih jelek itu ada delirium, confusion, dan seizure. Benzodiazepin yang mempunyai efek panjang, half-life yang long acting, ketika diberhentikan secara tiba-tiba itu meningkatkan resiko untuk seizure. Sementara yang benzodiazepin yang short acting, ketika diberhentikan itu biasanya memiliki withdrawal effect, withdrawal symptoms yang lebih intens atau lebih parah. Kemudian secara neuropsikologis, gangguan yang disebabkan oleh benzodiazepin itu bergantung pada umur penggunanya dan drug half-life dari obatnya, atau apakah benzodiazepinnya ini yang long acting atau short acting. Pada lansia, benzodiazepin itu bisa menimbulkan efek kognitif yang akut, sementara pada pasien-pasien yang lebih muda, di dosis yang rendah itu tidak ada efek yang signifikan. Pada lansia, gangguan kognitif itu bisa terjadi pada dosis rendah dan gangguannya juga meningkat bersamaan dengan dosis yang meningkat. Tetapi defisit ini bisa menjadi lebih tidak parah ketika obatnya dikonsumsi secara kronis. Benzodiazepin yang long acting itu diasosiasikan dengan beberapa abnormalitas neurokognitif, seperti gangguan pada verbal recall yang immediate dan delayed, kemudian delayed visual recall, kecepatan memproses, fungsi psikomotor, dan juga intrusion error rate yang lebih tinggi ketika melakukan task list learning. Kemudian benzodiazepin yang short acting itu diasosiasikan dengan impairment pada atensi dan beberapa fungsi memori seperti explicit working dan semantic memory. Gangguan-gangguan ini typically itu hilang setelah berhenti menggunakan obatnya, tetapi penggunaan kronis yang jangka panjang itu mereka bisa tetap memiliki gangguan-gangguan ini up to 6 bulan. Hasil dari imaging studies, CT
Berarti secara struktural itu tidak ada perbedaan dari pengguna dan non-pengguna. Kemudian secara fungsional dari studi PET dan fMRI itu ada penurunan metabolisme glukos di area-area cerebral setelah administrasi dari obat. Tentu ini berhubungan dengan efek sedatif tadi ya. Jadi menurunkan metabolisme secara fungsional. Berikutnya ada polysubstance abuse atau abuse dari beberapa obat-obatan secara bersamaan. Ini definisinya adalah penggunaan dari at least 3 obat-obatan dalam periode 1 tahun yang pattern kombinasi pattern penggunaannya ketika dikombinasi itu memenuhi kriteria untuk substance dependence. Tapi ini tidak include substance seperti kafein atau nikotin. Jadi lebih ke substance yang tadi sudah dijelaskan, lebih ke obat-obatan, kokain, kanabis, dan lain-lain, termasuk juga alkohol sebenarnya. Tapi substance yang digunakan secara bersamaan ini tidak boleh mencapai kriteria substance dependence hanya pada salah satu substance. Jadi penggunaannya secara bersama-sama tiga atau lebihnya itu mencapai kriteria substance dependence, tapi substance-nya secara individual yang 3 itu secara satu-satu tidak boleh mencapai kriteria untuk substance dependence. Tentunya efeknya either intoxication-nya atau ketika withdrawal ini tergantung pada substance apa yang digunakan secara kombinasi. Maka ini juga sulit diprediksi sebenarnya interaksi obatnya itu seperti apa. Seperti misalnya penggunaan benzodiazepin berbarengan dengan alkohol, itu efek sedasi dan euforianya itu jauh lebih tinggi dibandingkan ketika mereka digunakan secara individual. Secara neuropsikologis ada defisit yang terjadi di sekitar 50% dari polysubstance user ini. Tentu patternnya seperti tadi berbeda-beda bergantung pada substance yang digunakan. Ini biasanya dipengaruhi oleh banyak medical dan psychiatric comorbid. Kemudian impairment yang paling sering ditemukan itu ada motor ability, kemampuan motorik, kemampuan perseptual, visospasial, problem solving, dan memori verbal dan visual. Struktural dan functional abnormalities-nya, kelainannya, itu juga obviously bergantung pada substance yang di-abuse. Tetapi ini tidak sesimpel abnormalitas dari satu substance ditambahkan dengan substance lainnya. Seperti misalnya kombinasi dari kokain dan alkohol yang cukup sering terjadi juga. Ini hasil dari neuroimaging studies-nya itu agak-agak mix, di mana ada yang menunjukkan efeknya itu lebih parah ketika alkohol dan kokain dikombinasikan. Ada yang menunjukkan efeknya itu biasa-biasa aja, jadi cuma seperti efek memakai kokain dengan alkohol secara individual. Tapi ada juga yang mengatakan kokain dan alkohol ketika dikombinasikan ada efek neuroprotektifnya, sehingga
kerusakan yang terjadi itu lebih sedikit dan performa ketika dites itu lebih baik. Kemudian komorbiditas, biasanya substance use disorder ini sering sekali dibarengi dengan gangguan mental atau fisik. Terutama yang kondisi-kondisi psikiatris ini sangat tinggi komorbiditasnya, seperti skizofrenia. 65% dari pasien skizofrenia itu ada diagnosis substance use disorder. Kemudian komorbiditas ini ada interaktif, efek interaktifnya dari substance use disordernya dengan disorder psikiatris lainnya seperti skizofrenianya. Jadi defisit yang dialami itu bisa lebih parah dibandingkan efek neurokognitif dari masing-masing disorder yang dijumlahkan. Kemudian ini juga bisa mempercepat penurunan kognisi, fungsi kognisi yang berasosiasi dengan umur. Jadi penurunan fungsi kognitifnya terakselerasi dengan adanya substance use disorder yang dibarengi dengan psychiatric disorder yang lain. Kemudian penyakit psikiatrik lainnya yang paling sering itu ada major depressive disorder. Ini biasanya dibarengi dengan abuse alkohol, cannabis, kokain, dan juga mungkin polysubstance. Kemudian attention deficit atau attention hyperactivity disorder ini biasanya dibarengi dengan penggunaan alkohol dan heroin. Kemudian juga biasanya orang-orang yang memulai substance abuse-nya itu di usia muda atau early onset. Kemudian anxiety disorder biasanya dibarengi dengan penggunaan alkohol. Antisocial personality disorder itu ada peningkatan di insiden penggunaan alkohol, cannabis, kokain, dan polysubstance. Maka dari itu, physical examination itu penting pada orang-orang dengan substance use disorder supaya kita bisa membedakan efek-efek mana yang berasal dari physical illness-nya dia, efek-efek mana yang berasal dari substance use-nya dia, dan efek-efek mana yang merupakan hasil dari interaksi dari keduanya. Jadi karena physical illness, jadi penyakit-penyakit fisik dengan substance use itu tentu memiliki efek yang berinteraksi dan menambahkan satu sama lain, terutama pada bagian defisit secara neurokognitifnya, seperti orang-orang yang HIV positif dan juga dependent ke metamfetamin, itu mereka memiliki impairment secara neuropsikologis yang lebih tinggi dan abnormalitas pada gray matter-nya itu lebih parah dibandingkan orang-orang yang hanya HIV positif dan orang-orang yang hanya dependent kepada metamfetamin. Kemudian substance use disorder ini juga secara signifikan terpengaruhi oleh umur. Jadi dari seberapa parah substance use-nya, pattern-nya, defisit apa yang ditemukan, substance apa yang di-abuse, ini semuanya ada korelasi, ada hubungannya dengan umur. Jadi seperti sekarang ketika presentasi dari populasi lansia itu meningkat, maka meningkat juga lansia-lansia yang memiliki substance use disorder. Ini harus diperhatikan karena tentunya lansia itu berbeda dari orang-orang yang masih lebih muda. Mereka mempunyai risk factor yang berbeda juga dan unik hanya untuk orang-orang lansia untuk substance use disorder. Karena lansia ini
merupakan konsumer terbesar untuk obat-obat preskripsi. Mereka amount to 30% dari semua preskripsi yang diberikan. Maka mereka menjadi high risk untuk uh, mengabuse obat-obat yang dipreskripsi seperti saya tadi benzodiazepines atau juga opioid. Uh, tapi walaupun risk factornya mereka ini ada yang lebih tinggi, prevalence-nya itu justru ditemukan lebih rendah. Seperti prevalence-nya dalam 1 tahun itu di orang umur 18 sampai 29 tahun ada 4% untuk substance use disorder. Kemudian menurun menjadi 0,7% pada orang-orang berumur 30 tahun ke atas. Kemudian lebih menurun lagi ke 0,1% pada orang-orang yang berumur 65 tahun ke atas. Ini ada beberapa teori seperti alasannya adalah maturing out teori, itu mereka udah lebih mature, udah beranjak dari fase-fase untuk fase-fase hidup yang mungkin jadi pengen coba-coba obat-obatan dan segala macam, dan mungkin bisa akhirnya menjadi ketergantungan. Tapi mungkin juga karena increase mortality, karena mortalitas yang lebih tinggi pada orang-orang yang dari sebelumnya udah memiliki substance use disorder. Jadi ketika sudah tua, orang-orang yang memiliki substance use disorder ini sudah lebih sedikit karena sebelumnya yang memiliki disorder ini sudah meninggal. Kemudian ada juga kemungkinan bahwa substance use disorder ini tidak terdeteksi dengan baik di orang-orang lansia. Itu bisa karena diagnosis kriterianya yang mungkin tidak applicable untuk orang-orang lansia. Kemudian tidak terdeteksinya orang-orang yang menyalahgunakan obat-obat prescription. Kemudian ketika disorder seperti substance use ini muncul pada bagian akhir kehidupan, jadi late onset, itu bisa lebih jarang didiagnosis karena mungkin either mereka lebih kurang diperhatikan atau mereka lebih kurang dianggap efek-efek neurokognitifnya itu tidak berasal dari substance use dan sebagainya. Jadi ketika substance use disorder ini onsetnya munculnya pada umur-umur usia lanjut, ini merupakan bisa jadi karena disebabkan oleh keadaan hidup yang berbeda pada orang-orang lansia. Misalnya ya orang-orang lansia lebih tidak diperhatikan, mereka jadi bosan, jadi hidupnya merasa tidak challenging atau whatever. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang mengabuse prescription drugsnya. Karena mereka juga orang-orang yang memiliki akses lebih mudah untuk obat-obat yang prescription ini, dan juga mereka yang memiliki potensi untuk dependence lebih tinggi, memiliki resiko adverse effect yang juga lebih tinggi. Dan tentunya juga adanya defisit neurokognitif pada pasien itu akan berpengaruh pada treatmentnya. Jadi seringkali ditemukan treatment-treatment yang standar itu tidak efektif di orang-orang yang memiliki gangguan kognisi. Ketika orang-orang yang memiliki gangguan kognisi itu diberikan treatment yang standar, jadi orang-orang yang memiliki gangguan kognisi atau orang-orang yang memiliki fungsi intelektual yang rendah atau borderline, itu mereka sangat jarang sekali
bisa menyelesaikan treatmentnya, dan biasanya tidak ada yang bisa mencapai abstinence atau berhenti dari penggunaan substance-nya. Jadi respons kepada treatment itu bisa dimediasi oleh jenis dari defisit neurokognisi yang ada pada pasien. Dan ini juga tentunya berbeda-beda tergantung pada jenis substance yang di abuse. Seperti misalnya defisit pada memori, itu akan memiliki kesulitan untuk mempelajari dan meretain rasional dari treatment yang diberikan, kemudian kesulitan untuk memahami informasi psychoeducational yang diberikan, dan logika dan aturan-aturan dari cognitive behavioral therapy yang diberikan, dan juga apresiasi dari konsekuensi di strategi contingency management. Kemudian kalau ada defisit pada executive function, ini bisa juga menghalangi aplikasi dari strategi problem solving yang misalnya diberikan untuk menghentikan si abuser ini untuk berusaha memenuhi hasrat untuk mencari substance yang mereka abuse itu. Kemudian untuk mengurangi komentar-komentar mereka yang tidak enak ketika mereka marah, mengurangi temptation untuk bolos dari kerja dan sebagainya. Ini hal-hal yang sebenarnya ditujukan untuk mengembalikan fungsi hidup mereka kembali ke normal sebelum ada defisit. Kan tetapi ketika defisitnya itu secara spesifik menghalangi treatment goals-nya tersebut, tentunya akan menyulitkan dan treatmentnya jadi tidak efektif. Maka gangguan neurokognitif itu pasti memiliki efek moderasi dan mediasi dari domain-domain yang outcome domain yang diinginkan dari treatment. Maka ini sesuatu yang harus diperhitungkan sekali ketika kita mendesain treatment pada orang-orang yang memiliki gangguan neurokognitif. Maka sebagai neuropsychologist itu kita perlu consider jenis dan seberapa parah defisit di neurokognitif yang dimiliki oleh pasien substance use disorder ketika mendesain treatment. Bisa saja kita butuh merehabilitasi fungsi kognitifnya dulu sebelum bisa merehabilitasi disorder yang ditujukan, sehingga kita meningkatkan efikasi dari treatmentnya dulu sebelum actually treat the condition. Akhirnya kesimpulannya, kita melakukan eksaminasi dari fungsi-fungsi neuropsychologis ini di orang-orang yang memiliki substance use disorder itu untuk mengklasifikasi pattern dari defisit yang terjadi yang bisa diasosiasikan dengan substance yang mereka abuse. Jadi dengan melakukan assessment secara neurokognitif dan melakukan neuroimaging, kita bisa mengisolasi struktur mana yang secara spesifik bisa diasosiasikan dengan abnormalitas di fungsi dan defisit neurokognitif yang terjadi. Akan tetapi efek-efek yang terlihat itu bisa saja tidak hanya berasal dari efek neurotoxic dari substance yang di abuse, karena kita tahu otak kita itu highly integrated. Jadi
banyak sekali faktor-faktor yang bisa berinteraksi. Kemudian orang-orang yang memiliki substance use disorder itu sangat jarang terdorong untuk menjadi substance abuser itu hanya karena satu faktor. Maka dari itu sebagai klinisi kita harus mempunyai approach yang multi method sehingga bisa mengeksaminasi si pasien ini dari berbagai macam sisi. Dan ini harus include assessment di secara fisik, secara psikiatrik, dan juga secara psikososial. Kemudian interaksi dari defisit neurokognisi dengan orang-orang yang akan kita treatment ini harus juga di-examine. Harus juga menjadi konsiderasi dalam membuat treatment plan yang nantinya diharapkan akan efektif. Kemudian kita juga masih membutuhkan studi-studi neurokognitif dan neuroimaging di substance use abuser ini yang melihat efek secara long term, jadi secara cohort begitu, agar kita bisa benar-benar mengerti efek jangka panjangnya. Dan juga mencari efek-efek interaksi lainnya dengan misalnya comorbid physical illness atau psychiatric illness. That's it buat substance use disorder. Thank you.